Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallama amma ba'du. Sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dan rahmati kita semua. Sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, di pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang ibadah dan syaratnya. Dan untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang tujuan manusia diciptakan. Dan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, dia adalah tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah semata, mentauhidkan Allah semata, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatunya. Inilah tujuan manusia diciptakan. Nah, di pertemuan kali ini kembali kami ingatkan, kita akan membahas yaitu ibadah dan syaratnya. Sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertanyaan buat kita, apa itu ibadah? Ibadah, para ulama kita menyebutkan dia adalah at-tadallul wal khudu'. Artinya merendahkan diri serta tunduk. Ini secara bahasa sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah syar'an, para ulama kita menyebutkan banyak definisi ibadah, akan tetapi yang kita ambil dan itu mencakup dari definisi ibadah itu dialah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahira wal batina. Apa itu ibadah secara istilah syar'an? Sebagaimana yang kita ambil ya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ismun jami', dari seluruh ibadah, satu nama yang mencakup setiap perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan maupun perbuatan yang nampak dan perbuatan ucapan yang tidak nampak atau yang batin. Jadi seluruh nama yang mencakup setiap perkara-perkara, sahabatku, yang dia perkara dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan perkara tersebut dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkara itu dari ucapan maupun perbuatan yang zahir, yang nampak dari anggota tubuh kita, atau dia perkataan dan ucapan itu yang sifatnya batin, yang tidak nampak. Inilah definisi ibadah yang diingatkan kepada kita semua dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah, di sini kita fahami bahwa ibadah itu ada yang zahir dan juga ada yang batinah. Ada yang zahira dan ada yang batinah. Nah, bagaimana contoh di antara ibadah yang zahirah? Itu banyak, seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti kita jujur, kemudian melaksanakan amanah, kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian kita berzikir, kemudian kita bersilaturahim, kemudian kita beramal ma'ruf dan nahi munkar, dan juga kita membaca Al-Quran. Dan itu adalah contoh-contoh di antara perbuatan yang sifatnya zahirah, yang nampak.
Sedangkan ibadah-ibadah yang disebutkan oleh beliau al-batinah itu banyak. Contohnya itu seperti khauf, takut, kemudian berharap, kemudian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan syariat-syariat Allah azza wa jalla, kemudian sabar, kemudian bersyukur, kemudian tawakal, dan lain banyak ibadah-ibadah yang sifatnya batin. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, ini adalah salah satu di antara contoh-contoh dan bentuk-bentuk ibadah yang sifatnya zahira dan sifatnya batinah. Karena beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Qayyim, menyebutkan bahwa ibadah itu seluruh sesuatu yang mencakup setiap perkara-perkara yang dicintai oleh Allah dan perkara tersebut diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia ucapan maupun perbuatan yang zahirah maupun yang batinah. Dan kita sudah faham tadi di antara perkara-perkara ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang zahirah seperti tadi salat, seperti tadi zakat, seperti tadi puasa, seperti tadi haji, seperti al-amr bil ma'ruf, kemudian silaturahim, berbakti kepada kedua orang tua, doa dan zikir, kemudian membaca Al-Quran. Dan masih banyak-banyak ibadah-ibadah yang sifatnya zahirah, yang nampak. Sedangkan di antara ibadah-ibadah yang batinah, tadi sudah kita jelaskan, seperti dia roja, berharap kepada Allah, takut, cinta, tawakal, dan kemudian sabar, dan masih banyak-banyak contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama terkait masalah ibadah yang batinah. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang di atas, yaitu perkara ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di sana ada ibadah yang berkaitan dengan hati. Di sana ada ibadah yang berkaitan dengan hati. Apa itu ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati? Dia adalah rasa takut, yang kita kenal adalah khauf, kemudian raja yaitu harap, kemudian mahabbah yaitu cinta, kemudian taubat, kemudian sabar, kemudian tawakal. Ini adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan hati seorang manusia. Nah, di sana juga ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan lisan, seperti kita membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, seperti tasbih, mengucapkan kalimat subhanallah, seperti tahmid, mengucapkan kalimat alhamdulillah, seperti takbir, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, seperti tahlil, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan masih banyak zikir-zikir yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bentuk-bentuk ibadah yang berkaitan dengan lisan kita. Dan di sana juga ada ibadah-ibadah yang bersifat, yang artinya berkaitan dengan anggota badan kita. Seperti apa? Seperti dia sholat, seperti dia zakat, seperti dia puasa, seperti dia haji, dan yang semisalnya, yang itu semua berkaitan dengan anggota badan kita. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, kita bisa memahami bahwa ibadah dia adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahira wal batinah. Jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup sesuatu itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia ucapan maupun perbuatan yang zahirah maupun yang batinah. Yang zahirah seperti tadi salat, haji, puasa, zakat dan lain-lainnya. Dan batinah seperti khauf,
tawakal, sabar, dan mahabbah, dan masih banyak-banyak yang lainnya. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Dan oleh karenanya, dari penjelasan di atas definisi ibadah dan juga contoh-contoh dari ibadah yang zahirah maupun yang batinah, di sana para ulama menyebutkan ada ibadah-ibadah yang itu berkaitan dengan hati. Dialah seperti khauf, rasa takut, mahabbah, cinta, taubat, sabar, dan masih banyak-banyak contoh-contoh yang lain. Dan juga di sana ada ibadah yang berkaitan dengan lisan, seperti kita qiraatul Quran, membaca Al-Quran, kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kalimat tasbih, kalimat tahmid, kalimat tahlil, dan kalimat-kalimat yang banyak yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala ajarkan untuk kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ibadah yang berkaitan dengan lisan. Dan di sana juga ada berkaitan dengan anggota badan kita seperti salat, zakat, puasa, haji, dan banyak ibadah-ibadah yang semisal yang berkaitan dengan anggota badan. Nah, mudah-mudahan definisi ini kita bisa memahami bahwa apa? Bahwa ibadah itu adalah dalam Islam mencakup seluruh bentuk kebaikan yang harus diamalkan oleh manusia pada semua sisi kehidupannya. Allahu Akbar. Jadi kita pahami bahwa makna ibadah itu dalam Islam mencakup seluruh bentuk kebaikan-kebaikan yang harus diamalkan oleh manusia pada semua sisi kehidupannya. Nah, kemudian apa itu syarat ibadah itu sendiri? Nah, sahabat Akademi Nur yang kita muliakan, syarat ibadah di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami kaidah dalam beribadah itu. Sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan dalam perkataan mereka para ahlul ilmi, annal ibadata tauqifiyatun, bahwasanya sesungguhnya ibadah itu sifatnya tauqif. Artinya apa? Berhenti, tidak boleh kita melakukan ibadah. Duh, kok tidak boleh kita melakukan ibadah padahal ibadah itu diperintahkan? Iya, pada hakikatnya seorang mukmin memiliki prinsip kaidah saat dia dihadapkan sebuah ibadah apapun itu, maka sikapnya dia harus tauqifiyah, yaitu berhenti, tidak boleh melakukan sesuatu. Apa itu maksudnya berhenti di sini? Artinya tidak boleh melakukan sesuatu ibadah apapun, sekecil apapun, kecuali di atas syariat yang telah digaris bawahi oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bidalil minal kitab wa sunnah. Jadi kita beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang disyariatkan oleh Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah. Jadi ini yang harus kita pahami saat kita berbicara tentang syarat ibadah. Karena ibadah itu pada hakikatnya dia adalah at-tauqifiyah, yaitu berhenti. Maksudnya tidak boleh kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla apapun bentuk ibadahnya, kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha fima akhrajahu Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapapun manusia, seluruh manusia, yang kecil, remaja, dewasa, yang tua, kemudian yang berambut putih, yang berambut hitam, yang berkulit putih, yang berkulit hitam, apapun semua manusia dari jenis-jenisnya, saat dia beramal salih kepada Allah dan tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan ibadah tersebut mardud, raddun, tertolak. Tertolak bukan hanya amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan itu ditolak juga yang kedua, apa yang dia amalkan dari amalan tersebut nilainya tidak ada.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, orang ini akan berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena yang dia lakukan itu bukan ketaatan kepada Allah, justru kemaksiatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat diterimanya ibadah seseorang itu harus berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama, dia adalah al-ikhlas. Ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini sesuai dengan perintah Allah dalam firman-Nya. Allah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah aku perintahkan mereka untuk beribadah kecuali mereka beribadah di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syarat yang terpenting bagi kita. Makanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, koreksi dan fahami nilai keikhlasan kita dalam segala hal bentuk ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, kemudian yang kedua, dia adalah al-ittiba, atau mengikuti tuntunan dan petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedua syarat ini dialah konsekuensi dari syahadat kita kepada Allah dan syahadat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sudah memahami sahabat Akademi Nur syarat agar ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan yang pertama, dia ikhlas kepada Allah, dan yang kedua, hadirkanlah dia agar kita melaksanakan ibadah tersebut di atas tuntunan dan petunjuk Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus dua ini kita hadirkan sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ini konsekuensi dari syahadat kita kepada Allah dan syahadat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah saat kita bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla, asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, karena konsekuensinya di sini adalah sekali lagi tarku ibadatin siwallah, meninggalkan seluruh ibadah-ibadah kecuali hanya Allah. Artinya apa? Ikhlas kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, hanya kita peruntukkan ibadah ini semua hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu makna ikhlas. Sedangkan syahadat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia konsekuensinya adalah kita membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baik tentang Allah, tentang syariat Allah, dan banyak hal yang Rasulullah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian taat kepada beliau, menjauhi segala apa yang beliau larang. Kemudian di antara konsekuensi berikutnya, para ulama kita menyebutkan bi alla yu'bad illa bima syara'. Tidaklah kita beribadah kecuali di atas petunjuk dan syariat dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut dengan al-mutaba'ah. Itulah syarat yang kedua dari syarat ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa syarat ibadah kita kepada Allah, hantarkan dan bangun dia di ibadah tersebut, ikhlas kita kepada Allah, dan yang kedua ittiba, ikuti tuntunan, petunjuk dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihat orang-orang sudah merealisasikan makna dua syarat ini? Contoh, bukankah saat orang ingin melaksanakan sebuah amalan ibadah, katakanlah dia ingin melaksanakan sholat sholat subuh 2 rakaat, maka ingat, seseorang saat ingin melaksanakan sholat subuh 2 rakaat ini, maka hantarkan dua syarat ini. Yang pertama, dia harus ikhlas mengerjakan sholat subuh tersebut, hanya mengharap ridha dan pahala Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, hantarkanlah solat tersebut sesuai dengan petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Anda ingin melaksanakan katakanlah salat subuh 2 rakaat. Tayyib, maka dia harus hadirkan yang pertama, laksanakan salat subuh itu dengan rasa ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirkanlah cara dan tata cara salatnya itu sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka dia salat dengan 2 rakaat salat subuh, dan kemudian ingat tuntunan dan tata cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Maka dia, kita katakan orang ini sudah menghadirkan 2 syarat diterimanya amal ibadahnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan di atas kita bisa memahami. Pertama, jika kita melihat seseorang, katakanlah dia seseorang entah fulan atau allana atau allan, dia mengerjakan suatu amalan ibadah. Katakanlah dia melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Setiap hari dia laksanakan sholat maghrib 3 rakaat setiap harinya. Akan tetapi dia melaksanakan sholat tersebut setiap harinya agar dia dikatakan orang yang saleh. Dikatakan oleh masyarakat di sekitarnya agar dia dikatakan orang yang saleh. Dan ini merupakan contoh amalan yang tidak ikhlas. Karena apa? Karena dia tidak mengharap apa yang di sisi Allah, yaitu surga dan pahalanya. Justru dia hanya mengharapkan apa itu? Pujian manusia, yaitu riya, agar dipuji, didengar oleh manusia. Dan ini dia tidak kita katakan menghadirkan syarat amal itu diterima. Karena apa? Dia terjatuh ke dalam kesyirikan, yaitu riya, agar dia dipuji oleh Allah, dipuji oleh masyarakat. Maka kita katakan orang ini tidak melaksanakan 2 syarat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada orang atau si fulan atau si allan atau si allan atau si fulan. Nah, dia mengerjakan sholat, katakan sholat maghrib 4 rakaat. Padahal syariatnya sholat maghrib itu berapa? 3 rakaat. Tetapi dia laksanakan sholat maghrib itu berapa? 4 rakaat. Dan orang ini juga tidak menghadirkan syarat ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia beribadah kepada Allah di luar syariat yang diajarkan dan diberikan tuntunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat salat maghrib itu 3, tetapi dia melaksanakan 4 rakaat meskipun dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya dari 2 gambaran tersebut, dua-duanya salah. Hanya dia perhatikan perkara ikhlas, tetapi dia tidak ittiba, maka ini salah. Yang lain dia perhatikan perkara ittiba sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak ikhlas. Nah, kedua ini adalah gambaran cara ibadah kepada Allah yang tidak benar. Nah, bagaimana yang benar? Oleh karena yang benar adalah jika kita melihat si fulan atau si allan, dia melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat. Kemudian di atas petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan syariatnya benar dia sholat 3 rakaat, karena itu petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat maghrib 3 rakaat, dan di atas petunjuk dan tuntunan Nabi bagaimana dia sholat, melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tata caranya. Kemudian dia dibangun di atas ikhlas ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sudah menghadirkan syarat diterimanya amal ibadah dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia hadirkan rasa ikhlas kepada Allah
dan juga dia hadirkan rasa ittiba, mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini sebagai kesimpulan, maka sebagai catatan di dalam syariat Islam, ibadah mempunyai makna yang sangat luas. Tidak hanya terbatas pada hubungan kita kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi juga yang berkaitan dengan aktivitas keduniaan dan hubungan seseorang dengan sesama makhluknya juga bisa bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita bisa mengambil kesimpulan di sana ada ibadah yang sifatnya mahdha. Apa itu ibadah yang sifatnya mahdha? Yaitu amalan yang murni ibadah berdasarkan landasan syariat Allah Azza wa Jalla. Seperti apa? Salat, zikir, puasa, kemudian haji dan lain-lainnya yang ia murni ibadah berlandaskan atau berdasarkan landasan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdha. Apa itu ibadah ghairu mahdha? Yaitu ibadah perbuatan-perbuatan yang bukan murni ibadah. Ya, tidak murni dia ibadah, namun perbuatan tersebut dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat untuk mendapatkan pahala, seperti makan, seperti minum, bekerja mencari nafkah, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian bertetangga, membantu fakir miskin, dan masih banyak-banyak yang lainnya. Nah, oleh karenanya ini kesimpulan yang menjadi catatan kita di akhir pertemuan ini. Dan yang kedua sebagai kesimpulannya, kita ingatkan bahwa ibadah tersebut, saudara-saudari sahabat Akademi Nur, dia luas, mencakup seluruh kehidupan manusia. Seluruh kehidupan manusia, dengan catatan dia ibadah itu sesuatu perkara yang mencakup sesuatu hal yang itu dicintai oleh Allah dan kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik muncul dari perkataan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, kemudian hadirkanlah tata cara ibadah ini harus kita hadirkan dengan mengambil dan dibangun di atas dua pondasi. Yang pertama, hadirkan rasa ikhlas kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, hindari dia dari yang kedua, bangunlah dia di atas ittiba, tuntunan dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ikhlas dia konsekuensi dari syahadat kita kepada Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan beliau, petunjuk beliau di atas syariat beliau, karena itulah konsekuensi dari syahadat kita kepada beliau, syahadat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan sekali lagi ilmu yang bermanfaat, dan Allah mudahkan diberikan kita taufik agar kita bisa mengaplikasikan ilmu yang bermanfaat ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.